Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinovia akan menjawab soal UTS mata kuliah Biologi Reproduksi yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cayani MMMPD. Yaitu soal yang pertama, hormon apa saja yang berperan dalam sistem reproduksi wanita dan proses kerjanya. Yang pertama yaitu ada hormon FSH. Nah, mulai ditemukan pada saat gadis dan kira-kira pada umur 11 tahun dan terus bertambah hingga dewasa. Nah, dihasilkan oleh sel gonadotropin hipofisis anterior. Nah, sintesis dan pelepasan dirangsang oleh luar LH-RH berdenyut dari hipotalamus. Nah, dibentuk oleh sel B basofil dari lobus anterior hipofisis yang menimbulkan beberapa folikel primordial yang dapat berkembang dalam ovarium. Selanjutnya, hormon yang kedua yaitu ada hormon LH. Nah, hormon LH, luteinizing hormon, yaitu dihasilkan oleh gonadotropin hipofisis. Nah, sintesis dan pelepasan dirangsang oleh luar LH-RH berdenyut dari beberapa hipotalamus. Nah, lobus anterior hipofisis akan mengeluarkan LH pada saat estrogen menekan produksi FSH. Nah, produksi FSH dan LH di bawah pengaruh LH atau releasing hormon yang disalurkan dari hipotalamus ke hipofisis dan sangat dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik estrogen terhadap hipotalamus. Cara kerja atau proses kerja dari hormon FSH dan LH yaitu sintesis dan pelepasan LH dan FSH dirangsang oleh luar LH-RH berdenyut dari hipotalamus. LH dan FSH bekerja bersama-sama menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dan folikel di gerak. LH menyebabkan pembunuhan substansi pendahuluan dari progesteron dalam sel granulosa. Bila estrogen dibentuk dalam jumlah cukup besar, maka akan menyebabkan pengurangan FSH, sedangkan LH akan malah bertambah. Nah, sehingga tercapai suatu rasio LH dan FSH yang merangsang terjadinya ovulasi. Hormon yang berperan pada sistem reproduksi wanita. Selanjutnya ada hormon prolaktin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis pada lobus interior depan. Hormon prolaktin mengendalikan atau merangsang kelenjar susu untuk mensekresi susu. Hormon ini menyebabkan alveolus kelenjar mamae terisi dengan air susu. Tetapi untuk mengeluarkannya dibutuhkan refleks, menyebabkan kontraksi sel-sel mioepitekal yang mengelilingi alveolus dan duktus kecil kelenjar-kelenjar tersebut. Hormon selanjutnya yaitu ada hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin diproduksi oleh kelenjar hipofisis di bagian anterior. Hormon gonadotropin diproduksi oleh kelenjar hipofisis di bagian anterior, mengendalikan melalui darah. Produksi hormon ovarium yaitu FSH dan LH. Adapun cara kerjanya yaitu FSH merangsang pertumbuhan folikel di dalam indung telur atau ovarium, sedangkan LH merangsang ovulasi kematangan sel-sel telur. Soal yang kedua yaitu apa pengaruh khusus dan pengaruh umum hormon estrogen dan progesteron. Pengaruh umum hormon estrogen yaitu menyebabkan pertumbuhan, sementara pengaruh umum hormon progesteron yaitu menyebabkan peningkatan sekresi, pengenduran atau relaksasi otot-otot polos. Kemudian pengaruh khusus pada hormon estrogen dan progesteron. Nah, pengaruh khusus hormon estrogen yaitu menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi. Kemudian menyebabkan hipertrofi dari dinding uterus. Pengaruh lainnya yaitu hipertrofi dan hiperplasia otot-otot uterus dan hipertrofi dan hiperplasia jaringan payudara termasuk sistem pembuluh. Pengaruh khusus pada hormon progesteron yaitu menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi menyebabkan relaksasi. Pengaruh lainnya yaitu mengistirahatkan otot-otot polos. Selain itu, progesteron juga berpengaruh menjaga meningkatkan suhu basal ibu, merangsang perkembangan sistem alveolar payudara. Nah, dengan hormon relaksasi membuat dan melembutkan dan mengendurkan jaringan ikat, ligamen dan otot-otot. Nah, itulah beberapa pengaruh khusus serta umum dari hormon estrogen dan progesteron. Saya Mariana, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Tugas UTS Biologi Reproduksi semester 5.
Pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan tahapan siklus menstruasi. Dalam tahapan siklus menstruasi terdapat 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi ketika ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar hormon estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dan endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Darah yang keluar pada fase menstruasi berkisar antara 50 sampai 150 ml. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi. Fase praovulasi disebut juga dengan fase proliferasi. Pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memicu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau proliferasi dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen menyebabkan serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian, hipofise mengeluarkan LH. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dan folikel. Peristiwa tersebut disebut dengan ovulasi. Fase yang keempat yaitu fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini berlangsung sekitar 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Folikel de Graaff atau folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak saat masih berbentuk folikel. Progesteron mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium, serta mempersiapkan endometrium menerima pelekatan embrio jika terjadi pembuahan atau kehamilan.